Lagunya. Iya, apa kabar, Den? Baik, Pak Ustadz. Baik. Pak Ustadz sehat? Sehat. Tumben pakai batik nih. Habis ngambil rapot. Oh, habis ngambil rapot. Iya, iya, bapak saya juga dulu kalau ngambil rapot pakai batik, Pak Ustadz. Kirain pulang kondangan. Itu dia. Ngambil rapot apa malam-malam gitu. Iya. Alhamdulillah, Bu, ngalamin. Kemarin dulu kita diambilin ya kan? Tapi dia nggak pernah diambilin bapaknya. Emang kenapa? Nyewa. Lu kan suka nyewa bapak-bapak kan? Alah. Itu beneran teman saya, bukan saya, Pak Ustadz. Rapotnya dia yakin kurang bagus. Kalau ngambil sama bapaknya katanya suka diomelin nih. Jadi inget nih waktu SMA. Nyewa kan? Tukang, bukan nyewa, temennya Kang Ojek. Bang, ntar sekalian tolong ngambilin rapot saya. Gitu. Udah bener. Akhirnya pas sampai rumah tetap diomelin. Apa kabar ibu-ibu semua? Ya, pemirsa semua sehat ya? Alhamdulillah. Mudah-mudahan semua dalam keadaan yang senang. Amin. Biar kata utang banyak, yang penting puyeng. Yang penting tenang. Penting tenang ya nggak? Biar nggak ada duit tapi rukun ya nggak? Amin. Apalagi ada duit insya Allah. Insya Allah. Insya Allah mudah-mudahan subhanallah amin. Amin. Nah ini pas nih ibu-ibu, bapak-bapak. Nah, karena bapak-bapak cuma ada di sini nih Bu ya. Ada Atu tuh ibu. Oh iya ada ibu-ibu juga. Ya. Oke, tema kita malam ini Pak Ustadz pas nih. Kesempatan dalam kesempitan. Wish. Bintang tamu kita Pak Ustadz, dia seorang penulis buku. Nih dia nih. Nah, ini pas sama tema kita. Judul bukunya The Power of Kefefet. Iya beneran. Pakai P bukan F. Kalau pakai F kefefet. Kalau ini kepepet. Ini kan orang Arab. Oh iya. Kefefet. Oh. Jadi The Power of Kefefet, subhanallah. Kita undang nih Pak Ustadz ya? Ya siap. Dia pembicara juga di banyak seminar, penulis buku, juga pemilik kampus yang menghasilkan banyak pengusaha-pengusaha hebat. Allah, siap. Ini dia Mas Jaya Setiadi. Siap Budi. Optimis. Mukanya optimis. Amin. Muka optimis. Apalagi Ustadz yang baik-baik. Amin. Kayaknya udah nggak ada cerita kepepet lagi sekarang ya? Sebetulnya gini Ustadz, kepepet itu ada dua macam. Oke. Satu yang alami, kedua yang dibuat. Jadi kalau yang alami itu kan kita menunggu ya takdir terjadi pada diri kita. Yang kedua kita menciptakan challenge namanya atau tantangan. Nah supaya kepepetnya diciptakan. Kita ciptakan biar melar otaknya. Kan begitu Ustadz. Pada saat kita mau melarkan otak kita, nah kita tambahkan beban tapi itu dengan jangkauan kita. Jangan sampai nanti kelebihan terus tidak hanya mencederai kita, mencederai orang yang kita cintai, juga mencederai orang lain. Benar. Betul ya Ustaz? Pepet tapi tetap mikir gitu ya. Betul. Ya, lihat kapasitas lah ya kita bilang. Dan di balik orang yang kepepet punya kekuatan gitu. Iya. Contohnya? Nah, Allah itu kan menciptakan kita dengan suatu potensi yang sangat luar biasa. Yep. Nah, yang seringkali kita sendiri tidak menyadari hari itu. Kita baru menyadari pada saat terjadi atau ada kejadian dalam kehidupan kita. Oke. Nah, ambil yang sangat simpel nih. Kita bicara masalah adrenalin. Ini ibu-ibu ada di sini kan? Kalau saya nih, ibu-ibu ini kagak ngerti adrenalin. 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 Apa itu adrenalin ya? Saya kasih tahu Bu ya, adrenalin itu kue sejenis ongol-ongol Bu. Kayak jus gitu ya. Nah, kalau kita pas kaget itu langsung melek langsung gitu. Oke? Kita kadang nggak ngerti pas kita kagetnya. Betul? Dikagetin, tiba-tiba di belakang ada kayak bayangan, kita takut gitu aja. Ini semuanya tegang semuanya. Kita nggak memerintahkan untuk tegang. Artinya apa? Sepersekian detik sebelum kita sadar, sudah tersemprot gitu ya, cairan itu ke dalam tubuh kita. Nah, inilah disebut namanya kekuatan. Nah, ini semua ada dalam bawah sadar kita. Kalau kita bisa
melatih, mengendalikan dengan baik, ya, itu jadi kekuatan yang tersembunyi. Banyak selain adrenalin ada namanya hormon serotonin. Serotonin itu tadi ongol-ongol. Sekarang ini sejenis cakwe. Gitu. Jadi serotonin itu hormon yang menimbulkan rasa senang. Ada juga hormon yang menimbulkan kekebalan dalam tubuh kita, endorfin. Nah, ini bisa timbul bagaimana? Kalau kita dalam kondisi bahagia, terus nonton film yang optimis, jangan yang pesimis. Iya, dengerin lagu itu juga. Film India, bab nangis. Nah, langsung itu down kan, nanti langsung melo. Kalau lagi down ketemu sama teman-teman yang optimis gitu kali ya. Ya, harusnya begitu, Ustaz. Ya, kayak misalnya ada comberan gede, dalam kondisi tenang, kita nggak bisa loncatin itu. Ya. Tapi kalau kita dikejar anjing, toto ibu bisa loncat. Betul. Simpel itu ya. Betul. Nah. Betul. Tapi tetap kegigit, Den. Orang dia kagak nyampe. Ternyata kita bisa loncat, anjingnya bisa loncat lebih jauh. Wah, lu. Ya, itu jadi ada yang bisa kita buat. Itu satu contoh yang kita buat secara kenyataan. Kita mepetin diri kita. Take challenge. Ada yang kedua, kita membayangkan. Kalau yang pertama tadi kan alami, yang kedua kita buat, yang ketiga ini kita membayangkan. Saya ambil contoh begini. Oh, mungkin bapak ibu atau ibu-ibu yang ada di sini, nggak ada bapaknya nih, ya. Masih punya orang tua, oke? Nah, yang mbak-mbak nih masih punya orang tua, belum naik haji. Kita bayangin orang tua kita nanti meninggal sebelum naik haji itu bagaimana? Iya benar. Perasaan sedihnya bagaimana? Padahal sementara kita di sini diem-dieman, malas-malasan, betul? Nah, sampai kita bisa neteskan air mata kita. Kalau kita bisa menemukan ya daya ungkit itu, kita bisa neteskan air mata, itu membuat the power of kepepet pada diri kita sebelum kita kepepet. Itu dia. Ntar juga kita akan melihat bagaimana potensi ibu-ibu, apakah punya kekuatan di saat kondisi kepepet. Di segmen dites nanti berikutnya. Jadi tetap di chatting dengan dia. Jadi Den, ngetes ibu-ibu. Jadi ntar Pak Ustadz. Oh, ntar dulu. Ntar kita simpan dulu ibu-ibu. Simpan dulu. Nah, kita balik lagi ke tema kita Pak Ustadz ya. Kesempatan dalam kesempitan bareng sama Mas Jaya Setiabudi, penulis buku The Power of Kepepet. Oke. Mas, kondisi kepepet yang kayak gimana Mas? Yang akhirnya bisa mengeluarkan kekuatan kita. Ya, saya ambil contoh kalau dipaksakan kita kepepet itu begini. Saya waktu masih single dulu, ayah saya itu berpesan kepada saya begini. Ya ingat, jangan ulangi kesalahan papa. Ini almarhum mengatakan. Lebih baik kamu kecil jadi bos daripada gede jadi kuli, dalam tanda kutip ya. Kuli kerja, kuli bisa makan. Kuli nggak kerja, kuli nggak bisa makan. Kalau bos nggak kerja bisa makan. Nah, pada saat saya masuk ke dunia usaha, sebelum itu kan saya kerja dulu kan Ustadz. Nah, mau masuk ke dunia usaha bagaimana? Guru nggak ada. Sekarang banyak seminar, banyak training. Dulu nggak ada. Saya mikir simpel. Udah deh, keluar kerja aja deh, mau masih single. Kalau toh saya nanti bangkrut, ya sudah masuk kerja lagi lah. Ya alhamdulillah saya keluar kerja, frontal cukupan. Nah, waktu itu kawan saya tanya, J, kamu udah siap keluar kerja? Siap apaan? Kamu buka usaha apa? Ini, supply ke industri. Udah pernah kamu tanyain mereka mau supply sama kamu nggak? Dah, ya aku harus keluar duluan dong. Baru bisa nawarin. Iya, baru nawarin. Kalau mereka mau, kalau enggak, alah gini deh, saya bilang gini Ustadz. Bodoh-bodohan nih, ini ada 78 daftar perusahaan di lingkungan industri di Batam waktu itu. Ya. Masa nggak ada satu yang mau? Ya, masa nggak ada 1, 2, 3 yang nyantol sih? Ternyata bener enggak, Iya, Bu. bener nggak ada. Serius. Bener nggak ada itu. Ustadz, bener, nggak ada yang nyantol. Pokoknya kalau mau jadi orang besar, ujiannya selalu gitu. Padahal harus makan ya. Nah, terus cari akal kan dari situ kan. Nah, inilah yang saya bilang selalu ada jalannya. Begitu cari akal, oh mikir. Mereka ini biasanya makannya di mana ya? Oh, di food court. Nah, deketin pas makan deh. Kalau makan siang, saya lihat seragamnya nih. Saya mau masuk perusahaan sini. Ini seragamnya sama nih. Saya pura-pura, permisi, boleh duduk di sini? Boleh. Nah, mulailah saya komunikasi sama mereka, terus ngobrol-ngobrol. Loh, perusahaan apa? Saya kasih kartu nama. Loh, ini usahanya apa? Oh, saya supply ini, begini. Nah, kemudian datang aja ke tempat saya. Alhamdulillah, habis makan siang, buat janji, langsung closing. Luar biasa. Kalau nggak melangkah akan tahu ya Ustadz ya. Nah, harus dicoba dulu ya. Iya. Oke, nah ini pas kita undang tamu kita yang kedua, seorang ibu dalam kondisinya yang kepepet, tanda kutip. Sehari-hari dia menjadi tukang ojek.
Ini dia Ibu Ita. Ibu Ita, silakan. Nah, luar biasa Bu Ita ya. ini kan luar biasa Ibu ini. Tepuk tangan dong untuk Ibu Ita. Oke. Apa kabar Ibu Ita? Alhamdulillah baik. Tinggal daerah mana Bu? Daerah Pondok Cina, Depok. Pondok Cina. Sehari-hari kegiatannya? Ngojek, berdagang, kuli nyuci. Oh, Wih, ngojek. lengkap ya. Iya. Ojek, Berdagang ya berdagang, kuli kulit cuci. nyuci. Oh, iya. Kan nggak gitu. Apa Kalau nggak kan itu bisa? nggak masuk chattingnya Nggak bisa beli obat suami. Obat. Oh, jadi suami sakit. Stroke udah 7 tahun. Hebat ya, istri masih bisa ngelayanin suami. Surga banget Ibu ini. Amin. Amin, amin. Sehari-hari ngojek di daerah mana Ibu? Pondok Cina kadang-kadang ke Sawangan bisa. Yang pasar Minggu Lentengan. Wow. Dagangnya dagang apa? Lempeye, susu kedelai itu pun punya orang. Saya yang bawa gitu. Oh, di sela-sela ngojek gitu. Iya. Kalau sore baru saya ambil cucian. Sore yang cucinya, Iya. cucinya malam. Malam. Pakai apa? Pakai penggilasan? Pakai mesin cuci? Tangan. Nggak pakai mesin cuci? Nggak mampu belinya. Saya beliin deh. Iya bener nih. Nggak pakai nanti Den, sekarang Den. Asisten gue, mana ya? Weh, mesin cuci berapa sih sekarang? Berapa? 3 juta ya? Uang muka dulu ya? Uang muka dulu 300.000. Sama saya Ustadz, taruhannya. Oh kalau gitu setuju ya? Ah, iya, iya, iya. Pas, pas. Juga, oke, ya. Sah ya? Ya. Sah. Mantap. Merinding nih gitu ya. Iya. Ibu, ini buat uang muka dulu ya. Tolong terima, lahir batin. Subhanallah. Jadi pakai tangan ini isinya. Tangan. Itu pun dibantu sama anak jemurinnya. Oh. Gitu ya. Nih, Pak Ustadz. Langsung aja. Ibu. Alhamdulillah. Iya. Oh, subhanallah. Jadi besok nggak usah pakai tangan lagi Bu, ya. Mesin cuci udah sampai, mesin cucinya simpan, Ibu nyuci ambil tetap pergi aja. Liatin gitu. Iya. Oke, Ibu, motivasi terbesar Ibu apa? Karena kan jarang banget Bu tukang ojek seorang wanita. Perempuan. Iya. Ya. Motivasi saya nggak mau jadi mental pengemis. Saya nggak mau jadi mental peminta. Wih, Saya bersyukur masih ada otak, masih ada tenaga. Apa salahnya saya jadi tukang ojek demi anak? mantap, lobang. Dan sekarang dari hasil ngojek sama nyuci sama dagang lempeng itu saya bisa menyekolahkan anak sampai SMK. Sampai SMK. SMK sudah lulus dan sekarang mau yang kecil ujian kelas 3 SMP. Wih. Luar biasa. Yang kecil itu beasiswa, alhamdulillah. Ini begini, ini menjembatani, saya melihat ada suatu peluang yang cukup bagus nih. Nah, Bu. Nah, daripada nyuci, betul Ibu, sekarang nyuci itu sudah banyak pesaingnya. Mungkin Ibu bisa Mas melakukan... sebentar. Kita tahan dulu Pak Ustadz. Ntar jangan kemana-mana, Mas Jaya akan ngasih tips. Sabar, kalau media mau sabar ya. Sabar ya, sabar. Karena ini peluangnya bagus Bu. Takutnya ntar cuciannya keburu kering. Jangan kemana, tetap bareng kita di chatting dengan ya. Kesempatan dalam kesempitan. Ya, bareng sama Ibu Ita, seorang istri yang suaminya terbaring sakit, tapi beliau mengisi kegiatan dengan ngojek untuk menghidupi anak-anaknya. Juga ada Mas Dagang Jaya. dan nyuci kulit. Benar. Kulit Juga nyuci. Mas Jaya Setiabudi, seorang penulis buku The Power of Kepepet. Ibu, Bapak sekarang kondisinya gimana? Ya kayak bayi, Oh, kayak baik. pakai pampers, pakai yang makan nggak bisa pakai nasi, nggak bisa pakai bubur, kayaknya Nestle. Oke. Nah kalau mau minum, gini, kalau nggak sedotan kita isep dulu, baru kita tiup mulutnya. Allah. Nah itu, baru bisa gitu. Umur berapa Bapak itu? Bapak sekarang 46. Masih muda ya. Lebih muda. Masih muda. Ibu ngojek? Daripada Pak Senden. Ibu ngojek jam berapa? Jam 5 habis subuh. Habis aku subuh keluar ngojek, terus pulang jam 8.
mandiin itu si bapak. Ngurusin bapak Oh iya, dulu. Nyuapin. si bapak. Nyuapin dulu, karena nggak ada yang bisa kan. Nah, baru pergi lagi. Nah, tadi Mas Jaya bilang melihat sebuah peluang. Oke. Apa tuh Mas? Ada yang mau disampaikan Mas? Jadi pada saat bicara sama ibu ada beberapa yang kepikiran sama saya. Nah, yang pertama memang betul tadi ada baiknya ibu tidak dengan menggunakan tenaganya ibu karena ini kan terbatas sekali. Yeah. Kemudian kan kita melihat memang bicara masalah nyuci ini sudah pesaingnya banyak juga, ya. Nah mungkin bisa difokuskan ke arah perdagangannya. Ibu, insya Allah kita ada dana sosial ya dari kawan-kawan alumni Entrepreneur Camp. Iya. Itu sama kita juga nanti untuk ibu kita berikan permodalan sebesar 5 juta kepada ibu. Wih, subhanallah. Sayang, terima kasih nih. Sama-sama. Entrepreneur Camp itu tadi apa? Entrepreneur Camp itu pelatihan 3 hari 2 malam. Dan sekarang udah season ke berapa? 74 besok. 74 Angkatan ke-74. angkatan. Kita itu camp entrepreneur pertama kali di Indonesia. Subhanallah. Dan tadi ibu kan punya anak umur 19 tahun. Saya kira gini, saya bisa aja ngambil anaknya ibu sebagai karyawan saya. Tapi nggak akan banyak merubah nasib ibu. Lebih baik anaknya saya kasih beasiswa untuk sekolah. Saya punya sekolah Ustadz, namanya Young Entrepreneur Academy. Nanti tempat tinggalnya semuanya akan kita berikan kepada anak ibu. Berkah benar, Bu. Duha nih. Orang merinding nih Ustaz. Nah, supaya lulus dari situ, nanti anak ibu bisa jadi pengusaha. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Benar banget. Emang keajaiban chattingnya begini. Subhanallah. Ibu, apa yang pernah Ibu alami selama Ibu ngojek, Bu? Ya. Saya pernah mata kaki hancur, Ya, kelindes. aduh. Nggak ada. Mata kaki. Itu nggak ada yang nolongin sama sekali. Saya merangkak jalan. Ibu jatuh? Ya dirempet orang, ibu jatuh, terguling. Sini dia lindes. Tapi sekarang kan kalau lagi sakit, Makanya pincang itu ya? Pincang. Kalau lagi sakit, ya pincang. Oh, tadi berarti lagi sakit dong? Iya, lagi sakit. Oh, tadi pas datang kemari, Bu. Kalau lagi enggak, ya biasa gitu. Ini nggak ada sama sekali. Dan masih tetap ngojek? Masih. Saya pikir ini nggak jadi halangan. Nggak jadi halangan. Oh, jadi halangan. Awalnya Ibu ngojek emang ada motor atau gimana, Bu? Peninggalan orang tua almarhum. Oh. Almarhum. Saya pikir waktu itu, coba saya berusaha. Masa nggak ada jalan. Mudah-mudahan Allah berkati semua kerjaan Amin, saya. amin, amin. Tapi ternyata Allah kasih ini loh saya gitu. Harus saya lakukan itu. Alhamdulillah sampai sekarang. Bukan saya yang nyari ojekan, tapi mereka datang ke saya. Bu, saya titip anak saya untuk ojekin ibu. Oh, ojek sekolah gitu ya, anak sekolah ya? Tadi saya mikir gimana gelendotnya kalau... Tadi itu jujur itu ada mikir itu. Ternyata iya ya, peluang ojek sekolah. Enggak juga gitu Pak Ustaz. Oh, enggak juga? Ada juga kadang. Kadang juga ke pasar, dia depan karung, beras. Oh, apa aja gitu deh? Aja. Oh. Yang penting halal. Di balik orang yang kepepet nih seperti bukunya Mas Jaya, orang itu punya kekuatan. Ya. Mas, kita main gimmick-gimmick, Mas? Boleh. Untuk ngetes apakah kita bisa mengeluarkan kekuatan kita. Saya mau tanya kepada ibu-ibu yang ada di sini, siapa yang kepengen, bener-bener kepengen banget, ya, mau buka usaha? Siapa yang bener-bener kepengen? Tuh, di atas. Dan ingat, ya, saya tanya lanjutan ya, yang kepengen dan sudah punya ide usaha apa? Angkat tangan. Satu orang ibu, ayo maju ke depan. Ibu yang paling belakang. Maju. Iya, Yang ibu. belakang ya. Tapi belum punya usaha ibu ya? Belum punya usaha, Belum punya Ibu? kan? Belum, Belum, baik. ya. Ya, Ibu silakan. Perlu berapa orang? Satu orang aja. Satu orang. Sini, Bu. Oke, Ibu bisa dipakai ini. Silakan. Oke. Baik, Ibu namanya siapa? Ibu Puji Rahayu Ibu Puji Irianti. Rahayu. Ibu Puji ya? Ibu Puji mau usahanya usaha apa Ibu? Cita-cita saya kalau berdoa selalu pengen punya kantin. Kantin, baik Ibu. Namanya kantinnya apa Ibu? Saya kepengen punya kantin adalah berupa nama anak saya Fitria. Baik, ini sudah suatu namanya menghidupkan impian lebih dahulu kan. Jadi punya kantin namanya Fitria. Iya. Kantin Fitria Ibu ya. Baik Ibu. Ibu sudah ada bayangan belum? Kira-kira akan buka usahanya atau kantinnya itu di mana? Kira-kira aja. Saya hanya kepingin kantin di sekolah. Di sekolah. Di sekolah. Ada bayangan nggak kira-kira sekolahnya di mana? Daerah sekitar Depok karena jangan tidak jauh dari rumah. Karena bisa mengawasi anak-anak. Baik, di Depoknya kira-kira aja sekitar daerah mana? Di sekolah putri saya SMP 10 Depok. Baik, SMP 10 Depok. Saya kerucutkan Ibu ya. Nah sekarang Bu Puji kepengen membuka
kantin Fitria di sekolah SMP putri saya. SMP 10 Depok. Ya, SMP 10 Depok. Oke, baik. Wah, ini SMP 10 Depok terkenal sekarang nih, ya. Nah, Iya. baik. Dari dulu kali. Baik, Bu Puji ya. Sekarang saya mau tanya, kapan akan buka? Kalau bisa, kalau Allah izinkan, 2013 saya pingin sekali punya usaha. Nah, Ibu 2013-nya bulan apa? Saya kepinginnya di bulan Januari karena dia lahirnya bulan Januari. Baik, bulan Januari tanggal berapa, Ibu? Oh, Saya gitu ya, kesenangannya digital tanggal itu sih. 23 Januari. 23 Januari. Jam Ibu berapa gitu? Nah. Boleh angkat tangan, Ibu? Angkat tangan kanan? Angkat tangan ya. Tangan, Bu. Oke. Nama? Nama saya Puji Rahayu Ya. Irianti. Ibu Puji Rahayu Irianti. Irianti ya. Ya. Saya. Nama Puji Rahayu Irianti. Berjanji Berjanji akan membuka akan membuka kantin Fitria Kantin Fitria Di BY Depok. Depok pada tanggal pada tanggal 23 Januari 2013. jika saya diberikan tidak begitu ya. Jika saya tidak membuka jika saya tidak membuka Kantin Fitria Kantin Fitria pada tanggal 23 Januari pada tanggal 23 Januari 2013 maka saya akan membayar ganti rugi sebesar Rp100.000 kepada seluruh penonton Antv. Yakin nggak? Kenapa Yakin nggak? agak pelan seluruhnya? Yakin? Yakin? Bisa nggak? Yakin? Insya Allah. Yakin tidak, Ibu? Yakin duluan. Ibu bilang, seluruh penonton Antv. Yang kenceng. Seluruh penonton Antv. Baik, ya. Ngomongnya sampai merenyih gitu. Sekarang nomor HP-nya dong, Ibu. 081 Catat ya, pemirsa. 081 081 29 733 710. Ustadz, sah? Sah. Sah. 100.000 lumayan kan? Ya. Ya. Begitu aja Ibu sepertinya ya. Baik Ibu, terima kasih. Jadi intinya apa sebetulnya Ustadz? Kita membuat target dulu dan baru rencana. Seringkali kita membuat rencana dulu ya, yang akhirnya jadi bencana nih, nggak jadi mulai-mulai kan. Jadi kita mikirnya targetnya kapan duluan nih, di mana nih. Nah kalau kita sudah membuat target, apalagi nih punya komitmen kepada banyak orang, nah kita mulai memaksakan diri kita kan, kepepet kan. Nanti Ibu pulang cari cara bagaimana. Baik Ibu ya. Luar biasa. Ya, 23 Mas Jaya. Januari. Jaya Setiabudi, tetap dibimbing ya Bu ya? Oke, udah? Mana kantinnya? Oh ya udah, kita doain mudah-mudahan dikasih kelancaran. Amin, amin, amin. Terima kasih Bu. Iya. Owner kantin Fitria. Nanti bakal punya di 10 sekolah negeri. Amin, amin, amin. Amin ya. Ya, pemirsa masih membahas tentang tema yang menarik, yaitu kesempatan dalam kesempitan. Dini juga punya tipsnya, tips untuk mencegah penyempitan pembuluh darah. Salah satunya penyempitan pembuluh darah adalah kolesterol yang tinggi. Kolesterol tinggi nggak selalu ada gejalanya, toto bisa brek, kena serangan jantung atau stroke. Nauzubillah, mudah-mudahan tidak terjadi sama kita. Apalagi saat ini resiko serangan jantung dan stroke mulai masuk ke usia dewasa muda. Nah, pemirsa hati-hati terhadap kolesterol kita yang kadang bisa naik menjadi tinggi. Mulailah mengurangi makanan berkolesterol, perbanyak makan sayur dan buah, biasakan berolahraga dan minum ini. Omepros. Setiap hari kandungan omega 3-nya bermanfaat sebagai antioksidan, mampu mencegah terbentuknya radikal bebas yang merusak sel-sel otot jantung sehingga mengurangi resiko serangan jantung. Kandungan omega 6-nya bermanfaat menjaga kesehatan pembuluh darah sehingga mengurangi resiko serangan stroke. Sedangkan omega 9-nya efektif menurunkan kadar kolesterol LDL yang disebut kolesterol jahat dan meningkatkan kadar kolesterol HDL yang disebut sebagai kolesterol baik dalam darah kita. Jadi jangan salah pilih, hanya Omepros. Kurangi kolesterol jahat untuk jantung sehat. Baik, kita masih akan ngobrol-ngobrol lagi Pak Ustadz bareng sama Mas Jaya Setiabudi, juga Ibu Ita. Tetap bareng kita di Chatting dengan YM. Lanjut lagi. Nah, ini punya pertanyaan nih buat Mas Jaya Setiabudi. Yep. Mas, untuk pemirsa di rumah yang lagi nonton, misalnya kondisinya lagi nyaman-nyaman aja, bagaimana Mas caranya menciptakan kondisi yang kepepet? Ya,
Jadi gini, kalau kita nggak kepepet itu kadang-kadang kan tidak bertumbuh ya. Benar. Nah tadi yang seperti saya bilang, kita menciptakan namanya challenge, oke? Jangan sampai kita bersyukur boleh, tapi puas tuh jangan. Ya artinya apa? Oke, aku bisa mencapai sekian nih, oke deh. Karena rasa syukurku atas potensi yang Allah berikan kepadaku, aku akan take challenge sekian nih. Kan begitu ya? Ya. Nah Tambahin jadi dikit. tambahin lagi dikit, tambahin lagi. Yang paling penting jangan sampai itu nanti mencederai orang lain atau mencederai diri sendiri juga. Nah, itu yang terpenting. Ya, kalau ibu kita, Bu, kadang dengan kondisi kita, ibu suka ngerasain, kok begini banget, gitu. Suka ngerasain itu nggak ngeluh. Dan cara ibu gimana untuk akhirnya bisa bangkit? Iya, kadang ya kita manusia biasa ya. Kadang punya rasa kecewa, rasa sedih, banyak berkecamuk, kecewa banget. Kok seperti ini saya gitu. Kenapa harus saya? Kenapa bukan orang lain? Gitu. Tapi saya balik lagi ke diri saya. Saya alhamdulillah Pak Ustadz punya anak 2 yang bisa ngebangkitin. Mama itu orang pilihan Allah. Mungkin orang lain Allah nggak kasih karena mereka nggak sabar. Yo. Tapi mama Anak sabar, yang- iya. Anak saya 2 laki. Tapi mama sabar. Tapi kapan batas kesabaran itu kan pasti ada pusatnya. Kadang-kadang saya nangis sendiri, nangis. Berudu, memang ada Pak Ustadz di situ satu, itu saya suka sharing sama dia. Udah wudu aja walaupun belum waktunya. Saya berudu, hilang memang, tapi rasa jenuh lagi datang lagi. Kenapa hari ini lagi yang saya kerjain? Kenapa hari ini lagi yang saya kerjain? Kapan saya mau duduk tenang gitu? Tapi kembali lagi, ini loh cobaan saya. Nah, artinya ya ada batasannya gitu. Dan selalu ada Allah isalah ngasih itu. limit. Oh, Allah tahu Pak Ustadz ya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani satu kaum. Dia pasti bisa, insya Allah. Nah, ibu waktu kaki ibu sakit, pengobatannya gimana tuh, Bu? Nah, diurut aja. Oh, Diurut diurut. ada itu namanya Panalo. Itu cucunya yang ngojek sama saya. Itu diurut yang nggak bayar. Ada juga dokter namanya Dokter Wisnu. Sekarang masih ada. Setiap kali sakit atau suami sakit, saya nggak dikasih bayar. Alhamdulillah. Di samping saya seperti ini, banyak orang yang nyayang saya. Allah. Banyak, Pak Ustaz. Saya tidak merasa saya sendiri gitu. Saya Nah, ya. tidak merasa. Saya tidak merasa saya kok seperti ini. Saya enggak, karena teman saya di samping saya banyak. Oke, pemirsa ada yang mau bertanya nggak ke Mas Jaya? Ayo, kita kasih kesempatan. Mungkin ada yang pengen belum paham the power of kepepet, pengen lebih jelas. Kita kasih kesempatan. Ada yang mau nanya? Wah, udah jelas semua, tepuk tangan buat semuanya. Iya. Bingung atau mau nanya? Bingung. Tentang usaha mungkin juga boleh ya. Oke, tentang usaha. Tipsnya untuk memulai Mungkin usaha. Mas Jaya tambahin tips lagi buat pemirsa. Nah sebetulnya tipsnya simpel Ustadz. Kita tuh mulai dari langkah yang kecil aja. Tadi seperti Ibu Puji ya. Nah Bu Puji yang paling gampang pulang dari sini itu apa yang dilakukan? Dari hal yang kecil. Oh cari lokasinya. Terus tanya, saya sewa di sini berapa ya? Kadang kita tuh sudah minder duluan. Mikirnya begini, tapi kan saya nggak punya duit. Iya, benar. Nah, saya belum punya duit. Wong tanya aja tuh nggak bayar. Tapi kita udah takut. Oke, itu dia belajar. Itu mahal itu Bu, ilmu. Tanya, Oh, mau tanya boleh silakan. sebelumnya saya minta maaf sama suami saya. Sebelumnya itu. Iya. Mungkin saya banyak sudah salah sama dosa sama dia. Pernah Pak Ustadz sewaktu hari jam 4 dia nangis. Kan nggak bisa ngomong. Itu saya bangun, pupnya diacak-acak sama dia. Pupnya diacak-acak mbak sampai pepesnya berantakan. Saya cubit dia Pak Ustadz. Mungkin karena rasa ngantuk saya, rasa capek saya gitu. Saya cubit sekeras-keras saya. Gitu tuh Pak Ustadz, sampai saya kesel. Kapan saya mau seneng, saya mau tidur, saya besok kerja. Itu saya cubit Pak. Sampai sekarang saya masih, ya Allah saya punya dosa. Subhanallah. Ya Allah ampuni saya ya Allah. Sampai sekarang Pak Ustaz, dosa itu masih kebayang saya. Apa saya dosa Pak Ustaz? Astagfirullahaladzim. 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 Ya Allah, Allah ampuni saya. ampuni saya Jika saya jika saya sempat kesal
kesel, sempat nyubit nyubit suami. suami. Ya Allah, Ya Allah, berikan saya berikan saya hati hati yang seluas samudra, yang seluas samudra. enggak pernah kesal, ridho terus. Ridho. Makasih ya Allah Terima kasih Allah atas segala rizkimu atas segala rezeki pada hari ini, pada hari pada malam ini. pada malam. Aku dapat mesin cuci, Aku dapat aku dapat modal 5 juta, aku dapat anakku dapat beasiswa sekolah. anakku dapat. Ya Allah, Ya Allah, sembuhkan penyakit suamiku, sembuhkan penyakit maafkan penyakitnya dia, penyakit. maafkan dirinya dia, Maafkan, maafkan kesalahannya. maafkan Ya kesalahan. Allah, Ya Allah, jadikan anak-anakku jadikanlah anakku anak-anak pengusaha anak yang pengusaha soleh, yang soleh. yang manfaatnya banyak. Yang Wassalamualaikum. Ya, kalau hari ini gak usah diingat yang itu. Udah diampun. Senyum dong. Subhanallah. Oke, kita masih punya satu segmen lagi, tetap bareng kita di chatting dengan ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, Pak Ustadz, apa kita harus kepepet dulu, Pak Ustadz, sempit dulu baru Allah akan ngasih kita jalan gitu? Ya, rahasia hikmah itu emang nggak kejangkau sih sama manusia. Termasuk sebab juga nggak kejangkau. Ada, saya pernah menulis kisah tentang secari kertas. Jadi dia seorang perempuan yang umur 14 tahun dijual oleh ayahnya. Lalu kemudian usia 18 tahun, ketika dalam keadaan dia hamil anak yang kedua, dia punya suami meninggal dunia karena dihakimin orang di pasar. Dia menikah di usia 14 tahun itu karena rumahnya tergadai. Lalu yang punya gadai, yang megang gadaian ini bilang, saya harus nikahin anak kamu. Karena itulah dia nikah. Ternyata begitu suaminya meninggal dunia, sertifikat itu bukan di tangan suaminya. Jadi rumah itu ternyata di tangan orang lain, di tangan jagoan yang lain. Dan tanpa ampun, diambillah rumah itu. Padahal orang tua juga sakit, di sana segala macam. Kelihatannya Allah begitu jahat. Tapi ternyata semua itu kebayang. Usia si ibu ini kira-kira 48 tahunan. Anaknya datang ngasih secari kertas. Tapi secari kertas ini bukan kertas biasa, kertas ONH. Pelunasan bukti ONH. Dia bercerita bahwa segala penderitaan dia 48 tahun ke belakang itu hari itu jadi nggak ada apa-apanya. Karena anaknya mempersembahkan uang itu, mempersembahkan kwitansi pembayaran ONH buat ibunya. Dan rumusan buat saya, buat kita semua, buat pemirsa. Sesungguhnya fi usrin yusrani. Di dalam setiap kesulitan itu dua kemudahan. Inna ma'al usri yusra. Fa inna ma'al usri yusra. 2 kali. Jadi Allah ngasihnya selalu 2 peluang di setiap kesempitan. Subhanallah. Mudah-mudahan kita ketemu bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke Mas Jaya, apalagi Mas yang perlu kita sadari bahwa sebenarnya di saat kita Allah lagi ngasih kita cobaan, memberikan kondisi kepepet dalam kehidupan kita punya kekuatan. Iya. Saya pernah ya, karena memang kita kan praktisi bisnis pasti akan mengalami namanya kebangkrutan. Iya. Tapi pada saat sudah mempersiapkan itu semuanya, ya pada saat ngalamin gitu, ya saya tahu bahwa ini adalah proses yang harus saya jalanin. Dan itu nggak terjawab sampai saya berbagi sama kawan-kawan baru saya terjawab. Nah artinya apa? Oh saya itu diberikan itu semuanya karena Allah kepingin saya menginspirasi orang lain. Allah betul. Ya. Kalau seandainya saya tidak pernah jatuh, saya nggak pernah bangkit, bagaimana saya bisa menulis buku kan? Buku ini kan 2,5 tahun. Proses penyusunan buku ini 2,5 tahun? Buku ini 2,5 tahun saya tulis dari berbagi dan berbisnis. Sebenarnya ini banyak cerita tentang bisnis saya. Oh iya. Nanti buku saya yang kedua yang baru saya susun insya Allah Januari terbit ya. Itu kitab anti bangkrut, itu kisah dari baik kebangkrutan saya ataupun kawan-kawan. Dan supaya bagaimana bangkitnya. Bangkrut. Supaya tidak bangkrut, dan kalau sudah bangkrut, yang sudah yang bangkrut, bangkit. Bangkrut, insya Allah.
Yang bangkrut biar bangkit, yang nggak bangkrut biar jangan bangkrut. Iya, atau dihindarin lah, diminimalisir bangkrutnya. Judulnya kitab anti Bangkrut. bangkrut. Gitu ya. Luar biasa. Baik, kita berdoa Pak Ustaz. Ibu Ita mumpung pemirsa ikut mendoakan, barangkali ingin berdoa buat suami. Ya Allah ya Rabb yang Maha Pengasih lagi Penyayang. Ampunilah kesalahan suami saya ya Allah. Ampunilah dosa suami saya ya Allah. Ringankanlah segala penyakitnya ya Allah. Jabahlah ya Allah. Sabarkanlah aku dalam mengurus suamiku ya Allah. Sabarkanlah aku dalam mendidik anak-anakku ya Allah. Lancarkanlah dan lapangkanlah rezekimu untuk hamba-Mu ini ya Allah. Jauhkanlah jikalau hamba sedang mengojek ya Allah daripada mara bahaya ya Allah. Ya Allah berikanlah hamba orang-orang yang mencintai hamba dan menyayangi hamba di sekeliling hamba. Di waktu hamba susah ataupun senang ya Allah. Ya Allah ya Rabb, hanya kepada-Mu hamba meminta, menyembah ya Allah. Tiada zat yang lain hamba sembah kecuali Engkau ya. Sesungguhnya lah hanya pada Engkau meminta dan kepada Engkau berpulang ya Allah. Ya Allah ya Rabb, hamba pasrah, hamba ikhlas akan apa yang terjadi dengan kehidupan hamba, suami hamba dan anak-anak hamba. Sesungguhnya lah hamba hanya manusia biasa ya Allah. Maha benar Engkau ya Allah, maha besar Engkau ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Amin. Alhamdulillah. Insyaallah pemirsa yang ikut berdoa dan mengaminkan doa ini kembali berpulang buat yang mendoakan. Amin. Oke, amin ya rabbal alamin. Ya, terima kasih buat semuanya. Terima kasih juga buat jamaah yang telah hadir. Terima kasih buat Mas Jaya Setiabudi. Sukses untuk buku keduanya, Kitab Anti Bangkrut. Amin. Amin. Bu Ita, salam buat keluarga di rumah, buat anak-anak, sehat selalu ya. Total Kid and Friend, thank you. Saya Denny Cagur dan Bapak Ustadz Usut Masur mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Each day I live, I want to be a day to give the best of